Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, namaku Anissa Mulyaningsih. Teman-teman tahu nggak sih tentang buku Fikih Ibadah Orang Sakit? Ya betul sekali, buku ini ditulis oleh Bapak Ukufron yang diterbitkan oleh Media Madani. Nah, dari judulnya saja sudah menarik tentang Fikih Ibadah Orang Sakit. Nah, maka dari itu, saya di sini akan membedah buku ini. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk, tonton videonya. Oke, kita masuk bagian yang pertama, yaitu memahami makna sakit. Perlu diketahui juga bahwa sakit itu adalah keadaan seseorang yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang, sehingga seseorang tersebut tidak bisa melakukan aktivitas seperti aktivitas jasmani, rohani, maupun sosial. Jadi orang yang sakit ini tidaklah hina di mata Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan pada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, bahwasanya seorang muslim yang tertimpa suatu penyakit, kesusahan, kesedihan, atau duri yang melukainya sekalipun itu, melainkan Allah akan menghapus segala kesalahannya. Nah, kemudian apabila orang yang sedang tertimpa penyakit tersebut mampu bersabar dan berikhtiar dalam sakitnya itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, akan menghapuskan dosa-dosanya dan deritanya ketika ia sakit sekalipun. Nah, itu di hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, dalam buku ini juga dikisahkan sebuah kisah sakit dari Nabi Ayub alaihissalam. Nah, pastinya teman-teman semuanya sudah pada tahu kan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Ya, betul sekali. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang tidak pernah dijumpai di dunia ini. Ini penyakit yang aneh. Nah, yaitu sekujur tubuhnya hancur, membusuk. Nah, bukan hanya itu, tubuhnya itu juga dibaluri dengan dikerumuni belatung. Akibatnya Nabi Ayub alaihissalam ini dijauhi oleh masyarakat, terutama oleh anak dan istrinya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam ini dibuang jauh sekali dari kampung halamannya, yaitu di pegunungan. Nabi Ayub tinggal di sebuah gua yang sangat gelap tanpa penerangan apapun. Ia tinggal seorang diri. Walaupun Nabi Ayub diberikan penyakit yang seperti itu, tapi Nabi Ayub masih mempunyai dua organ yang tidak sakit, yaitu hati dan mulut. Ya, Nabi Ayub alaihissalam ini walaupun sedang sakit, beliau itu tidak berhenti untuk selalu berzikir, berdoa, berikhtiar, meminta ampunan, meminta diangkatlah penyakitnya. Dan di dalam gua tersebut, Nabi Ayub dengan kesendiriannya itu, ia menghabiskan waktunya untuk berdoa. Nabi Ayub juga pernah bersumpah bahwa seandainya Allah memberikan kesembuhan, maka niscaya ia akan mencambuk istrinya karena tega membuang dirinya di tempat yang sepi. Dari sekian lama Nabi Ayub menderita penyakit itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Asy-Syadd ayat 42, Allah memerintahkan untuk melakukan sesuatu, yaitu hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah, dari situlah Nabi Ayub memukul kakinya ke tanah, maka tiba-tiba menceratlah aliran air jernih dan sejuk dari bekas tumit Nabi Ayub alaihissalam. Ketika air dari kaki Nabi Ayub sudah keluar, kemudian Nabi Ayub meminum air tersebut dan mandi dengan air tersebut. Setelah itu tiba-tiba Nabi Ayub merasakan perubahan yang sangat berbeda dalam tubuhnya. Ia menyaksikan luka-luka yang ada di dirinya itu hilang, terus sahabat-sahabat belatungnya itu hilang juga, entah kemana itu. Bahkan bekas luka pun di tubuh Nabi Ayub itu hilang. Akhirnya Nabi Ayub tersebut bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur sedalam-dalamnya karena akhirnya cobaan yang dialami Nabi Ayub tersebut itu telah hilang dan sembuh. Nah, jadi di dalam kisah Nabi Ayub ini kita dapat belajar bahwa penyakit atau kondisi sakit tidak menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang terkena sakit, meskipun ia sakit, adalah mereka yang
selalu memiliki kewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita sakit, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban tersebut. Karena bagaimanapun entah itu sakit ataupun kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di buku ini juga diceritakan sebuah singkat kisah saat Harun ar-Rasyid sakit dan tidur di atas kasur kematiannya. Dia berkata bahwa hartanya ini tidak memberikan manfaat kepada dirinya dan malah memberikan kehilangan tentang kekuasaan di dalam diri Harun ar-Rasyid tersebut. Kemudian Harun ar-Rasyid meminta untuk melihat kuburan yang akan ditimbun di dalamnya. Setelah dibawa, kemudian Harun ar-Rasyid melihat ke kuburan dan ia menangis lalu memandang ke langit. Ia berkata, "Wahai Zat yang tak hilang kekuasaannya, rahmati orang yang kekuasaannya telah hilang." Nah, dari sakit ini membuat seseorang tahu manfaat sehat dan tidak menyia-nyiakan kesehatan tersebut tentunya ya. Nah, karena tidak jarang orang yang merasakan nikmat justru ketika sakit. Karena begitu banyak nikmat Allah yang selama ini lalai untuk kita syukuri. Karena sebagaimana ketika kita sakit, nah kita di situ sedang diuji keutamaan tentang bersabar. Apabila ada kesabaran, maka akan muncul segala macam kebaikan yang menyertainya. Namun jika tidak ada kesabaran, maka akan lenyap pula kebaikan itu. Dan mereka tidak sanggup untuk menerima cobaan sakit ini. Hikmah yang kedua, yaitu sakit mendatangkan pahala. Bahwasanya, entah itu sakit ringan ataupun berat, jika kita mampu melewatinya, mampu bersabar, berikhtiar, bertawakal, dan selalu berdoa untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sakit kita itu mendatangkan pahala. Dengan kata lain, sakit adalah sebab untuk memperoleh pahala besar. Nah, syaratnya bagaimana? Ya, syaratnya seperti yang aku sebutkan tadi ya. Nah, di buku ini dijelaskan juga dalam hadis riwayat At-Tirmizi bahwa orang-orang yang sehat saat melihat pahala yang diberikan kepada ahlul bala atau banyak dari musibah. Ahlul bala itu banyak dapat musibah. Nah, nanti di hari kiamat berkeinginan kalau saja kulit-kulit mereka dipotong dengan gunting saat di dunia. Kenapa sih orang yang sakit memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, buku ini menjelaskan juga karena rasa sakit akan mendatangkan ibadah hati berupa khasyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit akan memiliki bayangan tentang penderitaan dan kematian, sehingga hal ini menjadikan kian takut dan kian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu jika dialami oleh manusia yang beriman. Berapa banyak sih musibah yang menyebabkan seorang hamba menjadi istiqomah dalam agamanya, berlari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari kesesatan. Semoga amat banyak hamba yang setelah ditimpa sakit ia mau memulai bertanya persoalan agama, mulai mengerjakannya sholat, bertaubat, berbuat kebaikan, dan tentunya semoga itu termasuk kita semuanya. Oke, kita lanjut ke bagian hikmah yang ketiga, yaitu sakit melatih rohani. Nah, jadi kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kepada kita? Jadi salah satunya yaitu untuk melenyapkan sifat sombong yang ada dalam diri manusia ya. Jadi jika kita tidak diberikan cobaan dan musibah di dunia, niscaya seorang hamba pasti akan memiliki penyakit yang sombong, ujub congkak, dan kerasnya hati, yang semua itu adalah sebab kehancuran di dunia dan akhirat. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, kemudahan bersuci bagi orang yang sakit. Kemudian bersuci bagi orang yang sakit itu diantaranya yang pertama, wudhu orang sakit. Nah, ketika orang yang sakit parah dan harus berbaring di rumah sakit itu dan tidak bisa bergerak, itu bisa meminta tolong kepada mahramnya untuk mewudhukan dia. Mahramnya itu seperti cucu, anaknya, bibi, pamannya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu mandi junub orang sakit. Nah, secara etimologis, ghusl atau mandi bermakna mengalirkan. Nah, dalam
terminologi syariah ghusl, mandi junub bermakna mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Nah, bagaimana caranya orang sakit mandi junub sih? Nah, di buku ini juga dijelaskan bahwa orang yang sakit terkena kewajiban mandi. Namun menurut dokter tidak boleh terkena air. Itu harus bagaimana? Di sini dijelaskan bahwa orang yang mengalami seperti itu diperbolehkan untuk tayamum sebagai pengganti mandi junub. Ia mendapatkan sejumlah keringanan sebagaimana keringanan tayamum sebagai pengganti wudhu seperti telah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, yang ketiga yaitu tayamum orang sakit. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 5 dan 6, fungsi utama tayamum adalah sebagai ganti dari wudhu apabila tidak ada air untuk berwudhu. Nah, tayamum secara etimologis yaitu bermaksud al-qasd. Dalam pengertiannya syariah fikih, tayamum adalah menyampaikan atau meletakkan debu suci pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu, mandi junub, membasuh anggota badan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, perlu diketahui juga di sini dijelaskan bahwa tidak semua orang sakit diperbolehkan untuk tayamum ya. Karena hanya orang-orang yang dalam kondisi tertentu saja yang boleh bertayamum. Yang pertama, contohnya dinyatakan dokter atau menurut keyakinan pasiennya itu tidak boleh bersentuhan dengan air karena itu dapat membahayakan kondisinya dan lain-lain. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu sholat bagi orang yang sakit. Bagaimana? Nah, jadi sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan bagi mukminin maupun dalam perjalanan. Nah, tentunya dalam kondisi apapun kita harus melaksanakan kewajiban tersebut. Tentunya dalam keadaan sakit sekalipun. Allah juga tidak memberatkan seseorang dalam sholat ketika sedang sakit. Karena yang pertama, seorang tersebut dapat sholat dengan berdiri. Orang yang sedang sakit atau pasien dalam sebuah rumah sakit yang masih mampu untuk berdiri dan tidak mengkhawatirkan sakitnya bertambah parah, mereka diwajibkan untuk sholat dengan berdiri. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 238, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Kemudian yang kedua yaitu sholat dengan duduk. Ketika dalam kondisi berdiri tidak mampu, Allah SWT juga memerintahkan untuk sholat dengan duduk. Sholat fardu atau wajib boleh dikerjakan dengan duduk jika yang pertama, pasien tidak kuat untuk berdiri. Yang kedua, tidak ada tempat lain selain tempat tidur pasien dan tidak memungkinkan berdiri di atasnya karena tempat tidur memantulkan. Yang ketiga, pasien bertinggi badan yang tidak memungkinkan dia berdiri di tempat itu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada sholat dengan berbaring. Ketika seseorang tersebut tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu untuk duduk, dan diharuskan untuk berbaring, maka seseorang tersebut boleh sholat dengan berbaring. Caranya, yang pertama yaitu berbaring dengan miring bertumpu pada lambung kanan, kepala di atas utara, dada dan wajah menghadap kiblat. Apabila miring ke kanan lebih mudah, itu yang lebih utama baginya. Dan apabila miring ke kiri itu yang termudah, maka itu yang lebih utama. Intinya, kedua-duanya diperbolehkan dalam Islam. Dari hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu berbunyi bahwa dahulu Rasulullah SAW menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam seluruh urusannya, dalam memakai sandal, menyisir dan bersucinya. Yang keempat, sholat dengan terlentang. Jikalau tidak mampu untuk berdiri, duduk, tidur, ya bagaimana lagi? Allah SWT memperbolehkan seseorang tersebut dengan sholat terlentang. Syaratnya, jika tidak mampu dengan sholat dengan 4 syarat tersebut, boleh terlentang. Yang ketiga, dengan sholat dengan isyarat. Contohnya, seseorang yang sholat dengan isyarat itu seorang yang sakit stroke. Dia boleh melakukan isyarat karena dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa sholat duduk, berdiri. Jadi boleh sholat dengan isyarat. Di sini dijelaskan bahwa sholat dengan isyarat yang pertama, posisi badan bebas jika masih mungkin tetap menghadap kiblat jika mampu.
diwajibkan untuk menghadap kiblat. Yang kedua, semua gerakan sholat dilakukan hanya dengan isyarat anggota badan, misalnya jari telunjuk, tangan, kedipan, atau lainnya. Yang ketiga, isyarat dengan anggota tubuh. Tidak mampu, maka cukup isyarat dengan hati. Yang keempat, jika dengan isyarat hati tidak bisa, maka berarti pasien sudah tidak terbebani kewajiban apapun. Nah, untuk kemudahan dan konsentrasi sholat pasien, ia boleh dipandu gerakannya oleh orang lain, seperti perawat, anggota, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk bagian yang kelima, yaitu puasa bagi orang sakit. Bagaimana sih? Nah, buku tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Nah, tetapi jika orang yang sakit tersebut masih mampu untuk berpuasa, ya berpuasalah. Karena jika tidak berpuasa, berarti orang tersebut harus mengqadha puasanya. Jikalau orang tersebut tidak mengqadha sampai datang Ramadan lagi, maka menurut Syafi'iyah dia wajib untuk membayar kafarah atau mengqadha, yaitu memberi makan sebanyak 1 mud untuk 1 hari puasa yang ditinggalkannya. Tetapi ketika dia sakit dan sakitnya itu belum berakhir hingga datang Ramadan berikutnya, maka dia diwajibkan mengqadha hanya pada Ramadan terakhir dia sembuh. Kita masuk ke bagian yang keenam, yaitu haji orang yang sakit. Bahwasanya menunaikan haji adalah suatu yang amat dirindukan oleh setiap umat Islam, bahkan oleh orang yang telah menunaikannya berkali-kali sekalipun dia sangat merindukan haji tersebut. Nah, orang yang berhaji tentunya ingin ibadah hajinya berjalan lancar. Selain dibutuhkan kesiapan mental, spiritual, juga dituntut kesiapan fisik yang matang. Nah, hal ini karena ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang cukup menguras tenaga. Tawaf berjalan mengelilingi Ka'bah, sa'i, berlari-lari kecil di antara Bukit Syafa dan Marwah, dan lain-lain, maka dibutuhkanlah kondisi yang prima demi kelancaran jalannya ibadah haji. Nah, tentunya bagaimana dengan orang sakit yang ingin berhaji? Di sini dijelaskan bahwa bagi penderita asma sebaiknya selalu membawa obat yang diminum maupun yang dihirup. Intinya jika memiliki riwayat penyakit harus selalu membawa obatnya. Nah, sakit sebelum berangkat haji. Jadi semua orang itu mengharapkan kelancaran sebelum berangkat haji. Namun jika tiba-tiba seseorang tersebut sakit, memungkinkan sakitnya itu berat dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya atas penyakitnya, maka seseorang yang seharusnya berhaji tersebut dapat mengangkat seseorang untuk mewakilinya untuk berhaji. Seperti itu. Berarti kesimpulannya di sini, orang yang sakit, orang yang ingin berhaji dan kemudian jatuh sakit, maka boleh diwakilkan hajinya oleh seseorang yang ditunjuk oleh orang yang ingin haji. Kita masuk ke bagian yang ketujuh, yaitu sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seseorang muslim, tentunya tidak ada tokoh yang patut dan layak untuk diteladani dalam segala apapun kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam Quran surat Al-Ahzab 21 di sini dijelaskan sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Nah, apa yang ada dalam diri Rasulullah yang harus kita contoh sih? Nah, cara hidupnya juga mencerminkan cara hidup yang sehat. Maka tak heran apabila Rasulullah tidak pernah sakit menurut Haikal dalam sejarah hidup Muhammad. Nah, penyakit yang pernah menderita tak lebih dari kehilangan nafsu makan yang pernah dialaminya dalam tahun ke-6 Hijriah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaknya mengikuti jejak dan gaya hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwa aktivitas harian Rasulullah.
Nah, Rasulullah itu selalu bangun sebelum subuh dan melaksanakan qiyamul lail. Nah, biasanya orang yang memulai kehidupan di pagi hari itu dengan bangun subuh akan menjalankan hari dengan penuh semangat dan optimisme. Nah, Rasulullah itu tidur lebih awal dan bangun juga lebih awal. Karena selain kita bangun lebih awal sebelum subuh, itu mendapat pahala, apalagi dengan kita berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Nah, sebelum tidur juga Rasulullah menganjurkan untuk berdoa. Nah, doa sebelum tidur itu sesuai dengan yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Nah, ketika bangun juga dianjurkan untuk berdoa. Hadis riwayat Bukhari, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Ia mematikan kami, dan kepadanya kita semua berkumpul. Nah, prinsip dari Rasulullah ini cepat tidur dan cepat bangun. Nah, cara tidur Rasulullah SAW syarat bermakna, sangat bermakna. Dia mengatur, memperhatikan pola tidur. Niscaya dia benar-benar memahami manfaat tidur tersebut. Yang kedua yaitu pola makan Rasulullah SAW. Rasulullah membuka menu sarapannya itu dengan air dingin yang dicampur dengan madu. Nah, salah satu makanan kegemaran Rasulullah yaitu madu. Beliau meminum madu dengan dicampuri dengan air untuk membersihkan air liur dan pencernaan, kata Rasulullah. Karena di hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim bahwasanya telah dijelaskan hendaknya kalian menggunakan dua macam obat, yaitu madu dan Al-Quran. Kemudian selain madu juga Rasulullah mengonsumsi kurma. Dan di malam hari, menu utama makan malam Rasulullah adalah sayur-sayuran. Secara umum, sayur-sayuran memiliki kandungan zat dan fungsi yang sama, yaitu menguatkan daya tahan tubuh. Yang selanjutnya yaitu olahraga Rasulullah. Bagaimana sih cara olahraga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama yaitu lari. Rasulullah itu terbiasa melakukan perlombaan lari cepat, dan Nabi juga mengizinkan sunnah taqriyah. Rasulullah juga mengadakan pertandingan dengan istrinya guna memberikan kesegaran. Yang kedua yaitu bela diri. Rasulullah pernah bergulat pada bela diri dengan seorang laki-laki bernama Rukanah yang terkenal kekuatannya. Yang ketiga itu memanah. Di antara hiburan yang dibenarkan oleh syara adalah memanah. Nah, pada suatu hari Rasulullah berjalan-jalan menjumpai sekelompok sahabat yang sedang mengadakan pertandingan memanah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, lemparlah panahmu itu dan saya bersama kamu sekalian. Yang keempat yaitu bermain anggar. Yang kelima yaitu naik kuda. Dari hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengadakan pacuan kuda dan memberi hadiah kepada pemenangnya. Bahwasanya pacuan ini adalah salah satu motivasi terhadap permainan kuda. Oke teman-teman, untuk sehat ala Rasulullah ini sebetulnya dalam buku yang dituliskan oleh Bapak Gufron ini sangat lengkap dan sangat menarik untuk dibaca dan diterapkan di dalam diri kita masing-masing ya. Jadi kita lanjut saja ke bagian yang selanjutnya, yaitu yang ke-8, doa-doa pilihan para nabi.
Di sini di dalam buku itu tuh ada 13 doa-doa pilihan para nabi, yang salah satunya yaitu doa Nabi Nuh alaihissalam mohon kesabaran mendidik anak. Dalam Quran surat Al-Hud, dalam Quran surat Hud ayat 47 yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dan memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampunan kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi maksudnya, sesungguhnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi ampun kepada kami, maka tidaklah menaruh belas kasihan kepada kami. Misalnya kami adalah orang-orang yang merugi dan yang intinya yang tidak pantas untuk dikasihani karena tidak beriman kepada Allah. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah selesai membedah buku yang ditulis oleh Bapak Uut Gufron yang berjudul Ibadah Orang Sakit. Semoga apa yang saya tuai dari mulut saya, apa yang saya ucapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.